Sidang kasus dugaan pengeroyokan dengan terdakwa Putra Siregar dan Rico Valentino kini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi. Saksi yang dihadirkan diantaranya Saputra Aditya selaku pengawal Muhammad Nur Alamsyah, kemudian Satya Cendekia Putra Pratama selaku rekan Nur Alamsyah, dan Reza Rabani, pemilik kafe di mana aksi penganiayaan terjadi. Usai mendengarkan kesaksian dari ketiganya, Nur Wafik Warodat selaku kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino mengungkapkan keraguannya atas kesaksian mereka. Pasalnya, ada saksi yang memberikan keterangan soal kejadian di TKP, namun saat itu ia sedang dibawa pengaruh alkohol. Akibatnya, pernyataannya saat di BAP dengan polisi dan sidang yang berbeda membuat saksi tersebut akhirnya mencabut keterangan sebelumnya. Lantas, seperti apakah jalannya proses persidangan tersebut? Menurut kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino, benarkah ada kejanggalan dari para saksi yang dilihat olehnya selama proses persidangan berlangsung? Hari ini kita sudah melaksanakan sidang dakwaan Putra Siregar dan Rico Valentino serta mendengarkan keterangan saksi. Ya. Hari ini hadir 3 orang saksi dari penuntut umum, yakni Saudara Reza Rabani, Saudara Dika, dan Saudara Saputra, Adi Saputra, menyampaikan keterangan sebagaimana kita lihat tadi secara langsung tentang apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, sejauh ini kami secara etika tidak ingin menyimpulkan langsung tentang materi pemeriksaan, tetapi dalam hal ini kami ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak menyaksikan tentang kejujuran para saksi. Namun dalam hal ini kami meragukan tentang objektivitas dari persepsi. Karena dari beberapa keterangan tadi ya, kita dengar bersama, satu, mereka mengatakan minum, masing-masing saksi korban Muhammad Nur Alamsyah dan para saksi mengatakan mereka minum, tapi merasa tidak mabuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka berasumsi Putra Siregar minum, sedangkan itu tidak terjadi. Ya. Mereka berasumsi Putra Siregar mabuk dalam BAP mereka, sedangkan pada saat pemeriksaan tadi mereka ragu-ragu dan akhirnya mencabut keterangan tersebut. Nah, mereka juga semula tidak kenal dengan Putra Siregar dan hanya melihat Putra Siregar dari media sosial, dan ketika dalam beberapa kali wawancara tadi disaksikan bahwa notis mereka terhadap orang yang dianggap oleh persepsi mereka memukul kepada seorang MNA adalah yang memakai topi dan berkaos hitam. Itu saja. Nah, dalam hal ini juga terdapat fakta bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang terang benderang, namun remang-remang. Jadi sempat saya tanyakan ketika ada uang jatuh di lantai, apakah nampak nominalnya? Mereka bilang tidak nampak. Semacam itu, sehingga bagaimana mungkin satu kepastian bisa diambil dari seseorang yang daya pandangnya terbatas dan minum? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga selain dengan saksi-saksi ini, kita juga akan menghadirkan saksi-saksi lain yang akan mendukung keterangan dari para terdakwa, baik Mas Rico Valentino maupun Mas Putra Siregar. Tadi saksi menerangkan bahwa dari penglihatan dia, ada seseorang yang menggunakan kaos warna hitam dan topi berwarna putih yang memukul dia. Terutama disampaikan oleh saksi Adi Saputra. Tetapi dalam CCTV ternyata itu tidak pernah ada. Saat saksi menerangkan bahwa posisi saya ada sebelah sana, seperti itu. Oh, ini saya sudah habis dipukul. Padahal kita tahu semua bahwa pada saat kejadian itu tersebut terjadi, orang yang berpakaian hitam dan bertopi putih yang disaksikan sebagai Bang Putra Siregar ada di sebelah kiri, di mana posisinya adalah jauh dari posisi saudara Adi Saputra. Nah, hal-hal semacam itu bukan berarti kami meragukan kejujuran mereka. Kami hanya meragukan persepsi mereka yang malam itu dalam keadaan telah minum, dalam keadaan posisi yang remang-remang dan tidak kenal dengan satu sama lain. Tadi juga sempat diterangkan, kita semua mendengar bahwa
informasi tentang siapa pihak tersebut adalah dari temennya. Ada seperti itu. Jadi tidak secara langsung real di lapangan, tetapi sebagian besar hanya adalah persepsi-persepsi yang terjadi pada saat itu. Betul, pada saat itu kondisi crowded, tangan siapa saja bisa nampak oleh siapa saja, tetapi belum tentu itu adalah yang benar, ya kan? Karena pada saat itu semua orang sedang dorong-dorongan dan kita tahu baru Putra Siregar datang belakangan. Tetapi yang pasti ada ketidakkonsistenan ya antara keterangan para saksi, yakni mereka menerangkan bahwa pada saat saudara Nur Alamsyah melihat saudari Cika berpelukan dengan temannya, lalu datang 2 orang menyongsong ke meja mereka dan melakukan pengeroyokan. Dan kita lihat bersama, ya, Putra Siregar datang belakangan setelah keributan tersebut. Artinya apa? Bisa jadi ada orang yang datang bersama-sama melakukan hal tersebut, tetapi yang pasti belum tentu diantaranya adalah Putra Siregar. Itu yang kita sampaikan, bahwa dalam hal ini hati-hati, jangan sampai kita teralihkan oleh persepsi. Kita tidak menganggap bahwa itu adalah satu kebohongan, tetapi bisa jadi itu persepsi yang keliru. Jadi ada beberapa hal yang membuat kami agak sedikit menyayangkan ya. Pasal 185 ayat 1 KUH Hukum Acara Pidana menentukan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi itu adalah apa yang disampaikan di muka persidangan. Ya. Nah, dalam hal ini negara mengapresiasi hak-hak saudara Muhammad Nur Alamsyah sebagai warga negara yang mengaku telah mendapatkan perlakuan penganiayaan. Negara telah mengakomodir hal itu dengan merampas kemerdekaan 2 warga negara yang lain. Sehingga kiranya wajar terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara tersebut, saudara Muhammad Nur Alamsyah juga menghormati hukum dengan hadir menghadiri panggilan sebagaimana mestinya. Kan seperti itu. Jika tidak, yang ngapain dia harus lapor polisi, kan seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini kita berhusnuzon aja, mungkin beliau memang berhalangan, kita lihat dalam situasinya. Jika memang berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan pasal 162 sehingga bisa dibacakan, kita lihat alasannya apa beliau tidak bisa datang. Kita tetap sebenarnya tadi kita jangan memaksa supaya kalau bisa dihadirkan, karena gini, sebagaimana kita lihat dalam persidangan yang lalu, dakwaan menyebutkan bahwa luka berdasarkan hasil visum et repertum adalah terlihat bengkak di pipi, sudut bibir sebelah kanan. Artinya kalau namanya terlihat itu kembali lagi ke persepsi, bukan sebagai satu fakta. Ya, orang kalau pakai kostum Halloween itu juga mukanya juga hancur-hancuran, tapi bukan berarti mukanya hancur beneran gitu loh. Ya, dalam hal ini kita ingin menduga, memastikan apakah benar bengkak di sudut bibir sebelah kanan tersebut adalah luka atau memang anatomi wajah beliau, kan seperti itu. Jangan sampai gara-gara memang wajahnya seperti itu tapi diasumsikan sebagai bengkak, sebagai luka. Ini karena terlihat. Selain itu, Septia Yetri Opani, istri Putra Siregar, terlihat hadir mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat sang suami Putra Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ibu 3 anak tersebut lantas membeberkan alasan kehadirannya di persidangan itu. Alasannya adalah ingin melihat secara langsung kondisi persidangan sekaligus melihat wajah para saksi. Sayangnya, Septia tidak mengenal saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di ruang sidang. Padahal awalnya dia berkeyakinan bahwa Chandrika Cika pun akan terlibat sebagai saksi dalam persidangan itu. Septia lantas mengungkapkan jika dia ingin sekali mendengarkan kesaksian Cika secara langsung di persidangan. Lantas, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Septia dengan kehadiran Cika sebagai saksi di persidangan tersebut? Lalu seperti apa pula yang dirasakan Septia ketika harus menjalankan Idul Adha tahun ini yang lagi-lagi tanpa suami tercinta? Pengen lihat langsung aja keadaannya, terus pengen ngelihat muka saksi-saksinya, ngelihat langsung saksinya. Tapi ada yang mengenal nggak Pak? Nggak kenal. Nggak dikenal sama sekali. Karena yang saya tahu yang datang hari ini Cika, tapi ternyata nggak datang. Berarti 3 orang yang tadi. Cika kenal ya? Tapi mungkin ada komunikasi nggak sih dengan pihak Cika? Nggak pernah lagi. Pertama harapannya tadi pengen ketemu dengan pihak Cika mungkin Pak. Pengen ngelihat langsung kalau di situ ada Cika.
apa sih Mbak yang diharapkan disampaikan ke kita? Pengen ngelihat apa yang dia sampaikan ke saya tuh benar nggak, apa yang dia bakal sampaikan ke nanti di persidangan itu, sama nggak yang dia sampaikan. Banyak ketidakcocokan sih kalau yang aku lihat dari yang pas Hakim Mulia membacakan BAP-nya sama pas mereka ngomong langsung itu ada yang berbeda gitu. Jadi emang tidak cocok. Bagian mana Bu yang baca? Ada beberapa. Ah, Sehat, kondisinya? alhamdulillah. Terakhir menjenguk kapan Mbak? Hari Minggu Membawa anak-anak atau sendiri? bawa anak-anak. Hadir kah tadi? Katanya Insya Allah hadir. Karena emang pengen lihat langsung. Ya doanya pengennya bersama. Tapi gimana ya, gini harus dijalani kan. Insya Allah Idul Adha ini harus lebih baik daripada Idul Adha sebelumnya. Kurbannya harus lebih banyak lagi. Kerja, Oke. itu kantornya ayah. Oh, kantornya ayah. Jadi dia tahu itu tempat kerja ayahnya. Yang disampaikan Mas Putra mungkin ke anaknya. Ayah kerja dulu ya di sini. Kalau di sini tempat kerja ayah sempit. Nanti kalau ayah udah pulang, ayah ajak ke PS Store ya gitu. Karena yang dia tahu, kok bukan di PS Store ya gitu. Tapi Kan anak-anak asik sendiri gimana Kak? Menyikapinya. Bingung deh, kok tempat kantor ayah jelek. Sering nanyain, masih sering nanyain berarti ya? Ayahnya. Sering tiap hari. Tadi juga nanyain. Nah, gimana mungkin saya menjawabnya kan mungkin. Masih dengan jawaban yang sama, kerja. Cuman ya dia kok kerjanya lama banget gitu. Gak pulang-pulang ayahnya. Terus dia bilang pengen tidur sama ayah, kangen ayah gitu. Sering ngasih kamu ngeliatin. Sedih dah. Soalnya ini udah hampir 3 bulan ya suami saya mendekam di penjara. Ya gitulah. Sedih banget sih. Pengennya kemarin cepat pulang, Idul Fitri udah nggak sama suami. Anak aku Asifah Aisyah ulang tahun nggak sama ayahnya. Sekarang Idul Adha lagi. Anak-anak sama yang Bang Putra lakukan itu tidak seperti yang orang bayangkan, tapi hukumannya udah lebih parah daripada apa yang dia tuh, udah lebih parah banget lah pokoknya dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Kalau misalkan ketemu sama Bang Putra mungkin apa yang diomongkan dengan beliau? Ya terus semangat berjuang aja sih, semangat berjuang, banyak yang sayang sama dia, terus banyak yang ngedukung Bang Putra juga.